Halo, jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi dari grafik fungsi kuadrat. Yang mana pada materi sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan cara menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X pangkat 2, Y sama dengan X pangkat 2 tambah BX, dan Y sama dengan AX pangkat 2 tambah C. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan materi lebih lanjut, alangkah baiknya kalian harus memahami kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Adapun materi bahasan yaitu hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang kedua, menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Yang ketiga, sketsa grafik fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang kedua, menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang keempat, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Baiklah, mari kita simak penjelasan materi berikut satu persatu. Yang pertama, hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Perhatikan penjelasan berikut. Pada fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Maka A dikatakan koefisien dari X pangkat 2, B koefisien dari X, dan C adalah nilai konstanta yang tidak memuat variabel. Serta D adalah nilai diskriminan yang mana rumusnya adalah B pangkat 2 dikurang 4AC. Jadi untuk menentukan nilai diskriminan ini kalian sudah pahami. Karena pada materi sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan cara menentukan nilai diskriminan. Maka hubungan antara koefisien dengan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya yang berbentuk parabola sebagai berikut. Perhatikan tabelnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama, A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0. Maka grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Syarat yang kedua, jika A lebih besar dari 0 dan nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di 1 titik. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari 0 dan nilai diskriminan sama dengan 0, maka grafiknya menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah, menyinggung sumbu X di 1 titik.
Syarat yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari 0 dan nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah, tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Yang kedua, menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Perhatikan penjelasan berikut. Jika Y sama dengan Fx adalah fungsi kuadrat, grafik berbentuk parabola, dan X sama dengan A adalah sumbu simetri dari grafik fungsi Fx, maka nilai optimumnya adalah Fa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ada dua bentuk grafik. Yang sebelah kiri, grafiknya menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Nah, garis yang di tengah grafik ini adalah X sama dengan A, dikatakan sebagai sumbu simetri. Sedangkan titik grafik pada bagian bawah merupakan titik balik dari grafik ini, disebut dengan nilai optimum atau diberi simbol FA. FA itu sama dengan nilai Y atau nilai yang berada pada sumbu Y. Jika grafik terbuka ke atas, nilai optimum FA biasa disebut dengan nilai minimum. Kemudian gambar yang kedua, yang sebelah kanan ini, grafiknya menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Garis di tengah ini, X sama dengan B, dikatakan sebagai sumbu simetri. Sedangkan titik FB merupakan nilai optimum, biasa disebut dengan nilai maksimum dari grafik ini. Dikatakan nilai maksimum karena titik baliknya berada di atas. Nah, bagaimana cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi? Perhatikan penjelasannya. Fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Mempunyai sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Jadi inilah cara menentukan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat. Dengan nilai optimumnya adalah Y sama dengan negatif D per 4A. Jadi ini cara menentukan nilai optimumnya. Yang mana nilai D itu adalah nilai diskriminan. Dengan rumus B pangkat 2 dikurang 4AC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan sumbu simetri dari titik optimum dari grafik fungsi Y sama dengan min 6X pangkat 2 ditambah 24X dikurang 19. Alternatif penyelesaian. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan min 6X pangkat 2 ditambah 24X dikurang 19 diperoleh A sama dengan min 6, B sama dengan 24, dan C sama dengan min 19. Ditanyakan sumbu simetri dan titik optimum. Penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan sumbu simetri fungsi kuadrat. Kita tuliskan rumusnya, X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian kita substitusikan nilai A dan nilai B. Sehingga dituliskan menjadi X sama dengan negatif 24 per 2 dikali min
6. Selanjutnya, X sama dengan negatif 24 per min 12. Kemudian kita bagi negatif 24 dibagi negatif 12 hasilnya 2. Jadi sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini adalah X sama dengan 2. Yang kedua, menentukan nilai optimum fungsi kuadratnya, yaitu kita tuliskan rumusnya Y sama dengan negatif D per 4A. Kita tuliskan rumus dari nilai D menjadi negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Setelah itu kita substitusikan nilai B, nilai A, dan nilai C ke dalam rumus ini. Diperoleh negatif 24 pangkat 2 dikurang 4 kali min 6 dikali min 19 per 4 kali min 6. Sehingga diperoleh negatif 24 berpangkat 2 hasilnya 576. Kemudian 4 dikali min 6 kali min 19 hasilnya 456. Sehingga ditulis 576 dikurang 456. Ini dikurang ya, bukan ditambah, karena negatif kali negatif hasilnya positif, dikali negatif hasilnya negatif, sehingga ditulis dalam bentuk pengurangan. Per 4 kali min 6 sama dengan min 24. Selanjutnya kita selesaikan 576 dikurang 456 hasilnya 120. Negatifnya tetap per min 24, sehingga hasilnya negatif 120 per negatif 24 sama dengan 5. Jadi inilah nilai optimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan 5. Kemudian titik optimumnya adalah X, Y. Bisa dituliskan dalam bentuk X, Y0 sama dengan 2,5. Jadi titik optimumnya itu berupa titik koordinat X, Y. Nah, inilah jawabannya untuk soal yang seperti ini. Berikutnya, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Perhatikan penjelasannya. Menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, sebelum membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu harus pahami cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu grafik fungsi kuadrat. Contoh, tentukan apakah fungsi fx sama dengan 8x pangkat 2 kurang 16x tambah 2 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Artinya kita di sini disuruh menentukan apakah mempunyai nilai maksimum atau minimum. Bukan berarti dua-duanya. Dan di sini ada kata atau. Jadi salah satunya. Dan bagaimana hubungan nilai diskriminan terhadap grafik fungsinya, seperti di penjelasan di awal tadi. Dan kemudian tentukan nilainya. Alternatif penyelesaian. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 8x pangkat 2 kurang 16x tambah 2 diperoleh nilai A sama dengan 8, nilai B sama dengan min 16, dan C sama dengan 2. Jadi ini perlu kita identifikasi terlebih dahulu, menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C dari fungsi kuadrat. Ditanyakan nilai maksimum atau minimum.
dan hubungan nilai diskriminan terhadap grafik fungsinya. Penyelesaian. Karena A sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas, sehingga fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum. Nah, seperti penjelasan Pak Guru yang di awal tadi. Bagian A, nilai minimumnya adalah, nah karena kita sudah menentukan fungsi kuadratnya mempunyai nilai minimum, dilihat dari koefisien nilai A. Maka sekarang cara menentukan nilai minimumnya. Y minimum sama dengan negatif D per 4A. Jadi rumusnya sama, cara menentukan nilai optimum. Kan di awal tadi sudah Pak Guru jelaskan, nilai optimum itu ada dua, nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya nilai D itu rumusnya adalah B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Kemudian kita substitusikan nilai B, nilai A, dan nilai C menjadi negatif dalam kurung negatif 16 berpangkat 2 dikurang 4 kali 8 kali 2 per 4 kali 8. Kemudian kita selesaikan satu persatu. Negatif 16 pangkat 2 hasilnya 256 dikurang 4 kali 8 kali 2 hasilnya 64 per 4 kali 8 hasilnya 32. Kemudian kita kurangkan hasilnya negatif 256 dikurang 64 hasilnya 192 per 32. Kemudian kita bagi negatif 192 per 32 hasilnya min 6. Jadi nilai minimum fungsi kuadrat ini adalah negatif 6. Kemudian nilai diskriminannya, karena pertanyaan kedua bagaimana hubungannya nilai diskriminan dengan fungsi kuadrat. Jadi kita tentukan dulu nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Kita substitusikan nilai B, nilai A, dan nilai C. Diperoleh negatif 16 pangkat 2 dikurang 4 kali 8 kali 2 sama dengan negatif 16 pangkat 2 hasilnya 256 dikurang 4 kali 8 kali 2 hasilnya 64. Kemudian kita kurangkan hasilnya 192. Selanjutnya, karena nilai D sama dengan 192 ini bernilai positif, maka lebih besar dari 0. Maka grafik fungsi memotong sumbu X di 2 titik. Jadi grafiknya selain memotong sumbu X di 2 titik, juga grafiknya terbuka ke atas atau menghadap ke atas, sehingga mempunyai nilai minimum. Jadi inilah cara menentukan grafik fungsi kuadrat apakah mempunyai nilai maksimum atau minimum, serta hubungannya nilai diskriminan dengan grafik fungsi kuadratnya. Kedua, sketsa grafik fungsi kuadrat. Contoh, sketsalah grafik fx sama dengan min 8x pangkat 2 kurang 16x kurang 1. Alternatif penyelesaian. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, apa sih bedanya sketsa dengan menggambar grafik pada materi sebelumnya? Nah, untuk mensketsa grafik di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Sedangkan menggambar grafik, kita hanya menentukan nilai X, yaitu X sama dengan bilangan bulat. Sama halnya
dengan materi pelajar yang lain seperti seni, itu kan disuruh kalian sketsalah pemandangan. Jadi kita buat sketsanya saja. Jadi langkah-langkahnya seperti berikut. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min 8x pangkat 2 dikurang 16x kurang 1. Diperoleh A sama dengan min 8, B sama dengan min 16, dan C sama dengan min 1. Yang ditanyakan sketsa grafik. Penyelesaian. Langkah pertama, perhatikan koefisien dari x pangkat 2. Karena nilai A sama dengan min 8 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Jadi di langkah pertama ini kita menentukan bentuk grafik parabolanya, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dengan cara melihat nilai dari koefisien x pangkat 2. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X dengan cara menghitung nilai diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Kita substitusikan nilai B, nilai A, dan nilai C. Diperoleh min 16 pangkat 2 dikurang 4 kali min 8 dikali min 1. Selanjutnya kita selesaikan satu persatu. Min 16 pangkat 2 hasilnya 256 dikurang 4 kali negatif 8 hasilnya negatif 32. Dikali negatif 1 hasilnya positif 32. Jadi kurangnya tetap. Kemudian kita kurangkan 256 dikurang 32, hasilnya 224. Nah, dari langkah ini kalian sudah bisa menebak bagaimana grafik fungsi kuadratnya terhadap sumbu X. Oke, kita simak. Karena nilai D sama dengan 224 lebih besar dari 0, maka grafik fungsi memotong sumbu X di 2 titik. Langkah ketiga, menentukan titik perpotongan grafik terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Jadi di sini perlu diperhatikan. Untuk menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Ini wajib. Tidak boleh diubah karena kita menentukan titik perpotongan terhadap sumbu Y. Maka kita ambil nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke fungsi kuadratnya min 8x pangkat 2 kurang 16x kurang 1, sehingga diperoleh Y0 sama dengan F dalam kurung 0 sama dengan, artinya nilai X kita ganti dengan 0. Min 8 dikali 0 pangkat 2 dikurang 16 kali 0 dikurang 1. Hasilnya adalah min 8 kali 0, 0 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi titik perpotongan grafik terhadap sumbu Y di titik 0, min 1. Langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Yang pertama, sumbu simetrinya. Kita tuliskan rumusnya, X sama dengan negatif B per 2A. Kita substitusikan sehingga ditulis menjadi negatif min 16 per 2 kali min 8 sama dengan negatif min 16 per 2 kali min 8 min 16. X sama dengan min 1.
Jadi min 16 dibagi min 16 hasilnya 1. Karena rumusnya di sini adalah bernilai negatif sehingga hasilnya negatif. Berikutnya nilai optimumnya. Kita tuliskan rumusnya. Y sama dengan negatif D per 4A. Kita uraikan rumusnya. Y sama dengan negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Kita substitusikan nilai B, A, dan C. Menjadi Y sama dengan negatif min 16 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 8 dikali min 1 per 4 kali min 8. Kita selesaikan satu per satu. Min 16 pangkat 2 hasilnya 256 dikurang 4 kali min 8 kali min 1 hasilnya 32. Per 4 kali min 8 hasilnya min 32. Kemudian kita kurangkan 256 dikurang 32 hasilnya 224 per min 32. Kemudian kita bagi hasilnya negatif 224 per negatif 32 sama dengan 7. Jadi titik optimumnya adalah min 1,7. Selanjutnya langkah kelima, langkah terakhir, kita sketsa grafiknya. Dengan cara membuat sumbu simetri dan sumbu Y seperti berikut. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 4, kita tentukan titik-titiknya pada koordinat kartesius ini. Yang pertama, titik perpotongannya terhadap sumbu Y yaitu 0,-1. Jadi berada di sumbu Y di bawah 0. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan min 1 merupakan sumbu simetri. Berikutnya 7 merupakan nilai optimum dari grafik fungsi. Jadi perpotongan sumbu simetri atau titik simetri dengan nilai optimumnya dikatakan titik optimum, yaitu min 1,7. Kemudian kita gambar grafik fungsinya seperti berikut. Ya. Jadi inilah fungsi parabola dari fx sama dengan min 8x pangkat 2 kurang 16x kurang 1. Nilai A-nya bernilai negatif, kurvanya terbuka ke bawah. Nilai diskriminannya bernilai positif dan lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong di sumbu X di 2 titik. Jadi inilah cara mensketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 4 langkah yang harus dilakukan sebelum kita mensketsa grafik fungsi. Demikianlah penjelasan yang dapat Pak Guru sampaikan dalam materi ini, yaitu cara menentukan sumbu simetri, nilai optimum, titik optimum, nilai minimum, nilai maksimum, dan mensketsa grafik, serta hubungan nilai diskriminan dengan grafik fungsinya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Akhir kata Pak Guru ucapkan tetap jaga kesehatan, tetap selalu ceria, dan tentunya semangat menerima pelajaran dari jarak jauh. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.